Raja Iblis Api Hitam menyingkirkan botol giok dan bertanya lagi, "Saudara Luohi, Anda juga harus tahu bahwa melanggar aturan untuk mengambil sebagian dari mayat makhluk garis keturunan Hunyuan ini. Masalah ini harus dirahasiakan. Bahan mayat ini tidak boleh disebarkan." "Jangan khawatir, aku tidak akan pernah menyebarkannya," Luo Feng menjawab. Raja Iblis Api Hitam mengangguk dan menghilang. Luo Feng memegang tas kain di tangannya. Tanpa pengingat Raja Iblis Api Hitam, dia juga mengerti kesulitan mengeluarkan mayat sepersepuluh ini. Bagaimanapun, dia menghabiskan lebih dari 100 abad di negara kuno Yanfeng dan negara kuno Leiting untuk mempromosikan masalah ini. Meskipun dia gagal, dia juga tahu banyak rintangan. Makhluk garis keturunan Hunyuan tingkat ini dijaga oleh tingkat kaisar dan raja. Makhluk garis keturunan Hunyuan, kekuatan tertinggi dikatakan dijaga oleh klon atau inkarnasi dari dua leluhur. Saya khawatir makhluk garis keturunan Hunyuan itu akan melarikan diri dan menyebabkan bencana besar. Luo Feng mengambil langkah dan bolak-balik melalui kehampaan, kembali ke ruangan yang sunyi, dan memasuki menara bintang. Di salah satu lapisan menara bintang, Luo Feng melepaskan semua mayat di dalam tas. Ledakan pertama datang separuh terbesar dari cakar kuku. Setengah dari cakar kuku menempati sekitar setengah dari bahan mayat kali ini. Cakar kuku itu seperti gunung yang menjulang tinggi, dan setiap cakar tajam panjangnya ratusan juta kilometer. Ada juga ekor besar yang panjangnya ratusan juta kilometer. Kedua bagian ini relatif utuh, dan sisanya banyak sisik, otot, tulang, banyak darah, dll. Nafas yang muncul di wajahnya membuat Luo Feng menahan napas. Tubuh menyajikan 24 bentuk kehidupan. Makhluk darah Hunyuan ini, meskipun dikatakan sebagai kekuatan tingkat kedua dari Raja Dewa, itu diperkirakan menjadi yang teratas di antara mereka. Luo Feng memperhatikan, kebijaksanaan rendah, alam rendah, masih bisa mengerahkan kekuatan seperti itu. Tubuh ini harus sangat dekat dengan bentuk kehidupan tertinggi. Mengaum. Pada mayat ini, bayangan besar samar-samar terkondensasi. Itu adalah sosok tegak yang tak ada habisnya dan megah. Itu menatap Luo Feng dan meraung dengan marah. Garis keturunan akan. Luo Feng mengerti. Kehendak garis keturunan ini bukanlah kehendak makhluk garis keturunan Hunyuan yang mati. Ini adalah sumber dari garis keturunan Hunyuan. Ini keinginan yang ditinggalkan oleh kehidupan Hunyuan yang sebenarnya. Bahkan setelah reproduksi dan pengenceran generasi ke generasi, keinginan masih dapat ditularkan melalui garis keturunan dan memiliki kemampuan yang kuat untuk mencemari. Untuk menempuh jalur garis keturunan Hunyuan, pertama-tama Anda harus bisa menahan polusi ini. Meskipun jalan ini penuh dengan kekurangan dan bencana, jika Anda melangkah melewati semua kekurangan dan menahan semua bencana, Anda masih dapat mencapai kesuksesan besar, seperti leluhur Guntur. Leluhur Guntur dan leluhur Angin Api, tetapi mereka telah menangkap kehidupan Hunyuan yang sebenarnya, dan menggunakan garis keturunan mereka untuk mereproduksi generasi di benua asal untuk mencairkan garis keturunan. Luar biasa. Luo Feng mengabaikan dampak dari kehendak ilusi ini, mengulurkan tangan untuk menyentuh sisik, melihat kait kuning tua di cakar kuku, dan menembus kesadarannya untuk mengintip sifat batin dari zat-zat ini. Dalam pengamatannya, masalah itu segera diperbesar miliaran kali, dan segera struktur yang paling halus ditemukan. Setiap 10 partikel bergabung satu sama lain, erat tidak dapat dipisahkan, dan secara alami membentuk fase. 240 partikel dibagi menjadi 24 kelompok, dan 24 kelompok partikel terjerat dan diputar satu sama lain, secara alami membentuk 24 ruang. 24 ruang ini seperti formasi, digabungkan erat satu sama lain, dan terus berputar. Sangat cantik. Luo Feng melihat dengan hati-hati. Meskipun telah ada penjelasan terperinci dalam dua warisan khusus, itu seperti gambar 3 dimensi. Ketika materi, 24 fase bentuk kehidupan, yang hidup ada di depannya, guncangan masih terlalu kuat. Sempurna, sungguh kehidupan yang sempurna. Struktur paling dasar dari setiap kehidupan berisi 24 ruang, dan 24 ruang ini sangat erat digabungkan satu sama lain, seperti kombinasi formasi. Sangat sulit untuk menghancurkan struktur kehidupan ini.
Luo Feng hanya melihatnya dan mengetahui kengerian bentuk kehidupan ini. Bentuk dunia 10 arah hanya dapat dianggap sebagai masuknya bentuk kehidupan dunia. Bentuk 24 fase benar-benar mencerminkan beberapa kengerian dari bentuk kehidupan dunia. Jalan bentuk kehidupan dunia sangat menakutkan, tetapi warisan khusus, bentuk kehidupan dunia, hanya dapat ditukar ke alam tertinggi di ruang tak terbatas. Selain itu, Luo Feng mampu mengerahkan kekuatan warisan ini dengan mengandalkan kemampuan tidak berbentuk dan tidak terlihat, tetapi kemampuan tidak berbentuk dan tidak terlihat, hanya dapat mengubah bahan yang lahir di benua asal, dan benua asal tidak dapat menghasilkan bahan di atas alam tertinggi Raja Dewa. Jika Anda menjadi alam tertinggi, Anda pada akhirnya harus mengubah jalan Anda. Tentu saja, itu adalah sesuatu yang perlu dipertimbangkan nanti. Pertama, di benua asal, Anda harus memiliki kekuatan untuk benar-benar tidak takut akan segalanya. Masing-masing dari 24 fase, kombinasi dari 6 cabang utama terlalu sempurna. Luo Feng tenggelam di dalamnya, dan dia mempelajarinya selama lebih dari 10.000 hari. Tiba-tiba, kilatan inspirasi melintas di benaknya, dan bentuk satu fase, lengkap secara alami muncul. Apa yang Anda pelajari dari buku selalu dangkal? Melihat materi kehidupan nyata, saya akhirnya menembus kemacetan terakhir dan menyadari fase pertama dari 24 fase. Luo Feng tertawa. Dari 24 fase, fase pertama adalah yang paling sulit untuk direalisasikan. Karena kesulitan setiap fase cukup tinggi, ketika Anda menyadari fase pertama, fase kedua dan ketiga berikutnya akan menjadi semakin mudah. Mewujudkan fase pertama setara dengan mewujudkan setengah dari bentuk kehidupan ini. Saya dapat merasakan bahwa selama saya meluangkan waktu untuk memahami dan mempelajari, dalam 10 abad, asal-usul kehidupan dapat memasuki tingkat kedua dari Raja Ilahi. Luo Feng memiliki perasaan seperti itu. Karena pemahaman fase pertama, Luo Feng telah mengumpulkan banyak pengalaman dalam integrasi 6 cabang. Tidak heran warisan mencatat bahwa 24 fase adalah tingkat tertinggi dari bentuk kehidupan yang dapat dipahami di tingkat pertama Raja Dewa secara teori. Tetapi jika Anda memahami 3 atau 4 fase, Anda secara alami akan menerobos. Luo Feng sedang dalam suasana hati yang baik. Masih sangat sulit untuk beralih dari tingkat pertama Raja Dewa ke tingkat kedua Raja Dewa. Banyak Raja Dewa terjebak di level pertama dan akhirnya memilih untuk berlatih garis keturunan Hunyuan. Bahkan Raja Dewa yang bangga seperti Jiayin, yang tidak berlatih garis keturunan Hunyuan, menjadi tak terkalahkan di tingkat pertama Raja Dewa. Dia ingin menjadi Raja Dewa tingkat kedua sendirian, dan akan sangat sulit untuk menerobos. Ketika saya baru saja menjadi Raja Dewa, saya menguasai 6 cabang utama kehidupan. Kelancaran latihan saya juga terkait dengan penguasaan ke-6 cabang utama. Saya telah mengamati asal-usul kehidupan yang lengkap, dan dengan bimbingan dari 2 warisan khusus, saya telah menyentuh tingkat kedua Raja Dewa dalam lebih dari 100 abad. Luo Feng masih sangat puas. Tentu saja, dia tidak akan picik dan terburu-buru untuk memahami dan menerobos. Setiap langkah latihan harus solid dan terus-menerus mengasah pemahaman sendiri. Jika Anda mengambil jalan pintas di tahap awal, bagaimana Anda bisa memahami jalan lengkap di masa depan? Tanpa referensi Dao Agung, bagaimana saya bisa memahami alam di atas Raja Dewa? Akan terlambat untuk menyesalinya. Dibandingkan dengan Dao Agung dari asal kehidupan, akumulasi Dao besar dari asal kehancuran jauh lebih lambat. Sejauh ini, saya belum merasa bahwa saya dapat menerobos ke tingkat kedua Raja Dewa dalam waktu singkat. Luo Feng menghela nafas diam-diam. Meskipun dia telah meminum obat harta karun 5 warna 2 kali, kemajuan jalur penghancuran sangat meningkat. Tetapi jalan hidup lebih baik karena terus mengamati Dao Agung dan selalu lebih cepat. Sekarang saya memiliki referensi dari 24 fase bahan kehidupan, saya akan memahami 24 fase dengan lebih lancar. Tampaknya tingkat kedua dari Raja Dewa harus menjadi jalan kehidupan yang menerobos lebih dulu. Luo Feng melihat bahan mayat besar di depannya, dan dia mulai mengumpulkan beberapa bahan. Beberapa sisik, otot, tulang, darah, lapisan membran di ekor, dan kait terpendek. Bahan yang dikumpulkan oleh Luo Feng menyumbang kurang dari 1/1000 dari semua bahan. Hah? Luo Feng mengesampingkan apa yang telah dia kumpulkan, dan kemudian mulai mentransmisikan secara telepati, Morosa, cepat ke Menara Bintang.
Sejak tuannya mengatakan terakhir kali bahwa akan ada kabar baik dalam waktu dekat, hati Morosa berada dalam kekacauan, dan dia telah menunggu panggilan tuannya. Pergi ke Menara Bintang. Morosa mendengar transmisi telepati dan sangat gembira. Tuannya tidak akan memanggilnya ke Menara Bintang secara normal. Hah? Morosa datang ke ruang sunyi rumah tuan kota dengan sangat terampil, dan melihat Menara Bintang. Tanpa hambatan apapun, dia memasuki Menara Bintang. Menguasai. Morosa baru saja membuka mulutnya dan melihat bahan mayat garis keturunan Hunyuan yang menjulang tinggi di sebelahnya, terutama cakar kuku besar, yang membuat mata Morosa berbinar. Ini. Suara Morosa bergetar karena kegembiraan. Telan. Sebagai binatang dunia, ia secara naluriah ingin menelan bahan mayat besar di depannya. Ini sekitar 1/10 dari tubuh makhluk Chaotic Origin Bloodline. Luo Feng berkata, dalam hal kekuatan daging, itu jauh melampaui Raja Dewa tingkat kedua yang normal, dan bahkan memiliki beberapa karakteristik, bentuk kehidupan pamungkas. Aku bisa merasakannya. Morosa melihatnya dan bergumam, selama aku menelannya, aku pasti akan menerobos. Aku akan menjadi jauh lebih kuat. Saya telah menghabiskan hampir semua harta yang telah saya kumpulkan sejak saya datang ke benua asal, dan bahkan berhutang budi untuk mendapatkan bagian tubuh ini. Luo Feng tersenyum pada Morosa, Morosa, aku telah membayar terlalu banyak untukmu. Luo Feng juga bercanda. Dia membayar begitu banyak, pertama-tama untuk 24 fase latihannya sendiri. Tentu saja, pada dasarnya, 1/10 tubuh makhluk garis keturunan asal kekacauan ini. Luo Feng hanya mengambil beberapa sisa, dan memberikan sebagian besar kepada Morosa. Ya, terima kasih, tuannya sangat baik padaku. Morosa sangat serakah dan seksi, dia hampir tidak tahan. Luo Feng bertanya, apakah kamu yakin bisa mencapai tingkat kedua Raja Dewa kali ini? Tentu saja. Saya dapat merasakan bahwa bagian dari bahan mayat ini akan membantu saya lebih dari 10 mayat Raja Dewa tingkat kedua. Morosa sangat yakin, aku mungkin akan mengumpulkan banyak pengetahuan di tingkat kedua Raja Dewa. Oke, setelah kamu menerobos, aku ingin melihat apa yang bisa dilakukan binatang Raja Dewa tingkat kedua. Luo Feng berkata, dan melambaikan tangannya, pergi ke tingkat ruang Anda sendiri dan perlahan-lahan menyerap dan mencernanya. Ya. Banyak bahan mayat dan Morosa dipindahkan bersama ke tingkat ruang eksklusif Morosa. Aku semakin dekat dan dekat ke alam tertinggi. Morosa melihat bahan mayat besar di depannya dan segera membuka mulutnya yang berdarah. Pertama, darah yang tak terhitung jumlahnya terbang ke mulutnya. Meskipun ada keinginan garis keturunan yang menderu, Morosa tidak peduli sama sekali. Dia tidak menggabungkan garis keturunan, tetapi menggunakan alam di tubuhnya untuk melahap dan mencernanya secara menyeluruh. Hanya sejumlah besar darah yang mengalir ke alam di tubuhnya, dan Morosa merasa bahwa alam tampaknya sangat terisi ulang, dan tingkat pertumbuhannya meningkat dengan cepat. Luo Feng memahami bahan dari 24 bentuk kehidupan, dan bisa merasakan kultivasi Moronsa kapan saja. Pencernaan Morosa sangat lambat kali ini. Luo Feng memperhatikan bahwa Morosa pertama kali membutuhkan waktu lebih dari 100 hari untuk menelan darah, dan kemudian mulai menelan otot, sangat hati-hati dan cermat. Setelah lebih dari 1000 hari, semua tulang ditelan. Setelah menelan semua fragmen, Morosa membuka mulutnya yang berdarah dan menelan ekor sepanjang ratusan juta kilometer langsung ke alam di tubuhnya. Setelah menelannya, Morosa juga mulai berubah. Dia kembali ke penampilan aslinya, sisik seputih salju mulai muncul di tubuhnya, dan seluruh tubuhnya mulai bersinar dengan cahaya suci. Cahaya suci ini sepertinya menyapu segalanya. Nafas tak terlihat ini membuat Luo Feng gemetar. Morosa ini baru saja menerobos ke tingkat kedua Raja Dewa, dan tubuh fisiknya berevolusi secara alami. Luo Feng menghela nafas diam-diam. Bahkan jika seorang pembudidaya menerobos alam, dia perlu memahami metode rahasia yang sesuai. Sama seperti dia harus memahami 24 fase, kemudian mendapatkan 24 fase material, dan kemudian bekerja sama dengan kemampuan yang tidak terlihat dan tidak berbentuk, dan akhirnya tubuh fisik dapat diubah. Tetapi binatang dunia adalah bentuk kehidupan yang sempurna setelah lahir. Di jalan pertumbuhan, semua aspek sempurna, dan langsung menuju yang tertinggi. Metode tubuh fisik? Metode domain? Metode pembunuhan?
Semua jenis metode rahasia, ketika mereka tumbuh ke tingkat yang sesuai, mereka secara alami akan tahu. Tunggu sampai dia benar-benar mencerna makanannya, dan kita harus membandingkannya. Luo Feng menantikannya. Hah? Xin Yu, si kecil ini, juga telah menerobos? Luo Feng menyadari bahwa murid kedua Xin Yu akhirnya menerobos ke alam kekacauan. Sekte Daohe, aula utama markas sekte. Murid-murid Luo Feng yang terdaftar telah datang ke aula utama. Sekte Daohe, sebagai sekte yang didirikan oleh penguasa benua asal, telah didirikan untuk waktu yang relatif singkat, hanya lebih dari 100 abad. Hanya murid langsung Luo Feng, murid terdaftar, dan dua tetua yang memenuhi syarat untuk memasuki aula utama markas sekte. Saudara Xin Yu benar-benar luar biasa. Dia telah mencapai alam kekacauan secara langsung selama retret ini. Dia adalah orang pertama yang mencapai alam kekacauan sejak berdirinya sekte Daohe kita. Murid-murid yang terdaftar iri dan penuh harap, dan mereka juga menantikan hari ketika mereka akan menerobos. Tiba-tiba, Mo Yuqingyan, mengenakan jubah hijau, masuk. Kakak. Kakak. Semua murid yang terdaftar membungkuk dengan hormat. Bagaimanapun, kakak adalah murid pertama dari tuanya. Dan dia juga murid penatua Luosa, jadi statusnya di sekte tidak perlu dipertanyakan lagi. Mo Yuqingyan tersenyum dan mengangguk, dan mengobrol sebentar dengan saudara laki-laki dan perempuan juniornya. Kakak masih bisa tersenyum. Kali ini, saudara Xin Yu telah mencapai alam kekacauan, dan akan segera menjadi penatua, dengan status yang sama dengan penatua Luosa. Bagi praktisi, itu tergantung pada kekuatan mereka sendiri. Kekuatan kakak masih sedikit kurang. Murid-murid terdaftar ini antusias dan hormat di permukaan, tetapi mereka juga mengetahui beberapa perubahan dalam sekte, dan murid yang tak terhitung jumlahnya secara alami lebih percaya pada saudara Xin Yu. Segera, kakak senior Xin Yu, berpakaian biru, masuk. Pedangnya telah benar-benar menghilang, tetapi sebagai makhluk Keys Realm, tingkat hidupnya secara alami jauh lebih kuat. Kakak senior Xin Yu. Kakak senior Xin Yu. Murid-murid yang terdaftar lebih tulus dan hormat. Kakak muda kedua. Mo Yuqingyan juga tersenyum pada adik laki-lakinya, dan cukup emosional. Dia telah berusaha sangat keras. Tapi dia tidak bisa mencapai alam kekacauan bahkan jika dia mengambil rute garis keturunan, sementara saudara muda kedua, yang merupakan tubuh dewa tak terbatas dari rute hukum, telah mencapai alam kekacauan. Perbedaan bakat di antara mereka terlalu besar. Xin Yu juga memandang Mo Yuqingyan dan berkata dengan sopan, kakak. Kakak muda kedua, terobosanmu kali ini adalah acara yang membahagiakan bagi seluruh sekte Daohe. Mo Yuqingyan berkata, ini adalah alam kekacauan pertama yang telah dibudidayakan oleh sekte Daohe sejak didirikan. Xin Yu tersenyum dan berkata, di masa depan, sekte Daohe akan memiliki lebih banyak alam kekacauan. Saya hanya selangkah lebih maju untuk sementara, tidak layak disebutkan. Dan dengan akumulasi kakak, saya percaya bahwa tidak akan lama sebelum dia mencapai alam kekacauan. Jalan masih panjang. Mo Yuqingyan menertawakan dirinya sendiri. Kedua murid langsung itu berbicara, dan murid-murid yang terdaftar mendengarkan di samping. Tiba-tiba, aura tak terlihat menyelimutinya. Mo Yuqingyan, Xin Yu, dan 10 murid terdaftar semuanya melihat ke aula. Luo He, mengenakan jubah perak, duduk tinggi di atas tahta di aula. Duduk di sebelah kiri adalah tetua asli. Menguasai. Mo Yuqingyan dan Xin Yu, dua murid langsung, segera memberi hormat dengan hormat. Menguasai. Murid-murid yang terdaftar juga mengikutinya. Murid-murid ini telah melalui kesulitan sebelum mereka bergabung dengan sekte Daohe. Mereka tahu betul bahwa ada makhluk kuno dan menakutkan di seluruh benua asal, dan di antara banyak negara sekitarnya, penguasa Shiguo, penguasa Yuguo, dan penguasa kota Luohe adalah 3 pilar. Mampu memuja penguasa kota Luohe sebagai guru jelas merupakan bantuan besar. Luosa sedang pengasingan dan tidak bisa datang. Luo Feng menunduk dan tersenyum, Xin Yu, kamu dapat mencapai alam kekacauan dalam waktu sesingkat itu, yang menunjukkan bahwa kamu memiliki bakat yang hebat. Mulai hari ini, kamu akan menjadi tetua ketiga dari sekte Daoheku. Iya. Xin Yu menjawab. Luo Feng melambaikan tangannya. Segera, 1 set lengkap senjata,
Keys Realm Top Grade, dan harta rahasia terbang keluar pada saat yang bersamaan, serta botol giok hijau dan botol giok hitam. Berikan satu set harta rahasia, 10 miliar pasir kosmik, dan 10 harta karun untuk membantu dalam kultivasi. Luo Feng berkata dengan tenang. Xin Yu melihat harta karun terbang. Dia bisa merasakan bahwa masing-masing senjata dan harta rahasia itu menakutkan. Masing-masing dari mereka mungkin yang terbaik di antara harta karun rahasia alam kekacauan. Satu set lengkap mungkin akan menelan biaya 2 atau 3 miliar pasir kosmik. Ada juga 10 harta karun untuk membantu kultivasi. Mereka semua adalah harta langka yang sulit dibeli di dunia luar. Sebaliknya, 10 miliar pasir kosmik adalah yang paling umum. Terima kasih, Guru. Xin Yu merasakan manfaat menyembah Tuan yang menakutkan saat ini. Hanya hadiah kecil akan menjadi sesuatu yang hampir tidak bisa dia kumpulkan bahkan setelah perjuangan yang lama. Murid-murid lainnya juga cemburu. Tuan, Anda benar-benar murah hati. Luo Feng tidak berpikir itu banyak. Seperti banyak negara marginal, Keys Realm bisa mendapatkan Keys State sebagai wilayah kekuasaan setelah bergabung. Nilai wilayah kekuasaan jauh lebih dari apa yang diberikan Luo Feng. Tentu saja, wilayah kekacauan negara mengandalkan aliran air jangka panjang untuk perlahan-lahan mendapatkan beberapa manfaat, dan itu benar-benar mengikat alam kekacauan. Setelah pergi, wilayah itu harus dikembalikan. Hadiah Luo Feng adalah hadiah yang lengkap. Dan ketika murid-murid tumbuh dan memberikan sumbangan, dia akan memberi lebih banyak. Ini juga alasan mengapa praktisi sangat ingin memuja orang-orang super kuat sebagai guru mereka. Saat Luo Feng menjadi lebih kuat, harta karun ini tidak layak disebutkan padanya. Yuan memperhatikan dari samping, dan dia juga penerima manfaat. Buah roh kristal Hunyuan, dan bahkan harta karun yang didapat Luo Feng dari beberapa tanah harta karun yang cocok untuk berlatih di alam kekacauan, Luo Feng juga banyak memberikan kepada Yuan. Untuk Yuan, Luo Feng memasok penuh. Karena ini adalah pilar kedua umat manusia. Bagi Xin Yu, Luo Feng hanya memperlakukan murid-muridnya secara normal. Pasokan sumber daya kedua belah pihak secara alami berbeda. Dan bakat Yuan. Luo Feng juga dapat merasakan bahwa itu lebih kuat dari Xin Yu, dan sekarang ia memiliki kekuatan yang memenuhi identitas, tamu alam kekacauan, kekuatan puncak alam kekacauan. Yuan menyerap beberapa warisan dari aula warisan negara kuno Yan Feng, membuka jalan untuk dirinya sendiri. Sekarang tidak ada perbedaan antara tubuh aslinya dan klon ilusi, dan kekuatan yang dia berikan persis sama. Hanya saja membuka jalan terlalu sulit. Yuan tidak mengikuti World Origin Avenue, ortodoks, tetapi mengintegrasikan ilusi dan yang nyata. Jalan ilusi dibuka sendiri, dan jalan sebenarnya adalah jalan asal dunia. Kombinasi keduanya adalah perpaduan ilusi dan realitas. Terlalu sulit untuk membuka jalan. Luo Feng melirik Yuan di sampingnya. Dia membuka jalan hidup dan mati sendiri, tetapi dia belum menyadari cabang-cabang jalan. Di dalam menara bintang. Setelah lebih dari setengah abad melahap dan menyerap, Morosa menyerap semua esensi mayat makhluk garis keturunan Hunyuan dan berhenti berlatih. Morosa, bagaimana perasaanmu? Luo Feng memandang Morosa di depannya. Morosa dalam penampilan aslinya saat ini, dengan sisik seputih salju di sekujur tubuhnya, dan sisik di kepalanya bahkan membentuk mahkota secara alami. Morosa berdiri di sana, cahaya suci secara alami bersinar ke segala arah, dan kekuatan tak terlihat sangat menakutkan. Saya merasa baik. Morosa memandang Luo Feng, saya merasa lebih kuat dari Anda, Tuan. Haha. Luo Feng tertawa, sepertinya kamu ingin dipukuli. Tuan, ayolah. Aku tidak percaya kamu bisa mengalahkanku. Morosa merasa bahwa dia lebih kuat dari sebelumnya. Evolusi tubuhnya, pertumbuhan alami jiwanya, dan asal-usul kehancuran seperti satu tubuh, yang membuat pikirannya dan akan tumbuh sepanjang waktu. Pada saat ini, dia juga mencapai kemacetan batas Raja Dewa. Dalam semua aspek, Morosa merasa tidak takut. Kalau begitu cobalah. Kata Luo Feng, dan Luo Feng berpakaian perak muncul di sampingnya. Boom! Luo Feng berpakaian perak berubah menjadi cahaya pisau perak yang menyilaukan dan menebas Morosa. Morosa berdiri di sana, dengan cahaya suci bersinar ke segala arah. Saat cahaya pisau perak mendekat, cahaya pisau perak menjadi semakin lambat.
Ketika jaraknya sekitar 10 kaki dari Morosa, lampu pisau perak benar-benar berhenti. Tuan, klon Anda bahkan tidak bisa menyentuh saya. Morosa tersenyum, aku tidak seperti Raja Dewa tingkat kedua yang cacat seperti penguasa bangsa makanan. Saya tidak memiliki kekurangan dalam aspek apapun. Domain, energi, tubuh fisik, pertempuran jarak dekat. Klonmu tidak bisa merusak domainku. Morosa memandang Luo Feng. Menarik. Luo Feng memandang Morosa, kalau begitu aku akan mencoba yang terbaik. Boom. Tiba-tiba, monster besar turun dari lapisan lain dari menara bintang. Itu adalah Luo Feng berpakaian perak yang sangat agung. Luo Feng berpakaian perak yang sangat agung ini, auranya sama sekali tidak kalah dengan Morosa, dan pada saat yang sama, dia memegang pisau bayangan darah yang sangat besar di tangannya. Itu menarik. Morosa mengamati Luo Feng berpakaian perak yang agung dan menyeringai, ayo, aku akan membiarkanmu memainkan 3 gerakan dulu. Morosa sangat percaya diri. Kali ini dia menyerap makhluk garis keturunan Hunyuan, dan dia tumbuh banyak. Dia secara alami menyadari banyak rahasia dari tahap Raja Dewa tingkat kedua. Dia merasa bahwa dia bisa berurusan dengan tuannya dengan gerakan apapun yang dia lakukan. Biarkan aku menggunakan 3 gerakan. Tubuh Luo Feng adalah sepertiga dari bentuk kehidupan dunia. Mengendalikan tubuh seperti itu memberi beban berat pada pikiran dan kemauan Luo Feng. Namun, Luo Feng masih bisa melakukan gerakan yang diukir oleh pisau bayangan darah, yang juga merupakan keadaan terkuat Luo Feng ketika dia tidak menggunakan menara bintang. Morosa memandang Luo Feng dengan santai, berdiri di sana dan membiarkan Luo Feng bergerak. Ledakan! Luo Feng menghunus pisaunya, dan cahaya pisau begitu menyilaukan sehingga Morosa merasa terpesona. Pisau yang sangat menyilaukan. Semua kekuatan bentuk kehidupan dunia Luo Feng yang besar terakumulasi, dan kemudian benar-benar meledak. Kekuatan ledakan ini menghancurkan dan menghancurkan, mirip dengan pesona bintang-bintang besar yang menghancurkan di Le Yuanshu. Ketika Morosa merasakan pemandangan ini, dia sudah dipukul. Pertama, kekuatan tak terlihat menembus dan mengikis tubuh Morosa. Ketika dia menyadari bahwa dia dipukul, kekuatan penghancur yang kuat sudah ada di depannya. Tidak ada cara untuk menghindarinya. Itu menghancurkan tubuh Morosa. Tubuh Morosa terkikis, dipotong, dicekik, dihancurkan, dimusnahkan. Semua jenis kekuatan penghancur bergabung menjadi satu, menghancurkan tubuh ini. Tuannya adalah tuannya. Tingkat pertama dari Raja Dewa dapat meledakkan kekuatan yang begitu kuat. Ini benar-benar mengerikan. Tubuh Morosa hancur hingga 99%, tetapi masih ada pengumpulan energi yang tak terlihat. Sosok samar itu berkata, tapi Tuan, saya adalah binatang dunia. Anda ingin membunuh saya dengan trik, Destruction Origin Avenue? Ini tidak mudah. Dalam sekejap mata, Morosa telah pulih sepenuhnya, dan cahaya suci bersinar ke segala arah, tanpa kerusakan apapun. Ada 2 trik lagi. Morosa tersenyum pada Luo Feng, lanjutkan.